Alhamdulillah ja'ala Ramadana syahran mubaraka wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai karunia dan nikmat. Yang jelas dan pasti kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian itu menghitung banyaknya nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Bakar Al-Mazini pernah berkata, ya Ibnu Adam, in aradta an ta'lam qadra ma an'amallahu 'alaika faghammid 'ainaka. Faghammid 'ainaika. Wahai manusia, jika engkau ingin tahu kadar nikmat, jumlah nikmat yang telah Allah peruntukkan bagimu, maka saat ini pejamkanlah matamu. Dengan menjamkan mata kita tahu nikmat-nikmat Allah itu begitu banyak. Mensyukuri nikmat ini dengan kita wujudkan takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Lalu salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi yang diutus pada semua umat, di mana beliau juga menjadi Nabi yang berhak mendapatkan syafaatul uzma setelah izin dan ridho dari Allah, yaitu Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bersama istri-istri beliau tercinta, Ummahatul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Zainab binti Jahsh, Juwairiyah binti Al-Haris, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, Safiyah binti Huyai, Maimunah binti Al-Haris, begitu juga pada khulafa ar-rasyidin yang lainnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang patut diingatkan di akhir-akhir bulan Ramadan ini, kita sekarang berada pada 18 Ramadan. 12 hari lagi Ramadan itu usai. Yang patut diingatkan adalah jangan jumawa di akhir Ramadan. Jumawa itu secara bahasa artinya angkuh atau sombong. Mungkin kita menyangka Ramadan sudah mau usai, sebentar lagi saya itu mau Idul Fitri. Sebentar lagi saya sudah lepas kewajiban, ini puasa ini nyusah-nyusahkan saja. Atau saya sekarang sudah taat saya kepada Allah sudah mau usai nih, ya habis Ramadan saya sudah bebas. Terserah saya, harap sholat ya monggo, ya orang sholat buatan sholat ya silakan. Sebagian orang berpikir seperti itu. Dan dia juga mungkin ada yang menyangka sudah usainya adalah bacaan Al-Quran saya sudah banyak, saya sudah khatam, kemudian sholat malam saya sudah rutin, ya ba'da Ramadan ya nggak perlu lagi sholat malam. Atau saya sudah berajin berjamaah di masjid, ba'da Ramadan ya pun rampung.
Untuk mengingatkan sifat jumawa ini, sifat angkuh atau sombong dalam beramal seperti ini, kita perlu mengetahui bahwasanya puasa itu ada 2 tingkatan. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Tingkatan pertama dari orang berpuasa itu adalah yang jalani puasa, dia tinggalkan makan, minum, tinggalkan hubungan intim, lantas menjauhi maksiat. Cuma Ramadan saja. Orang seperti ini amalannya baik. Kalau memang dia serius dalam jalankan kewajiban, meninggalkan yang haram selama Ramadan, maka dia akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dengan Allah katakan, "Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah dengan sedap, dengan enak, monggo silakan nanti ketika masuk surga, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Imam Mujahid katakan, hari-hari yang telah lalu itu adalah saat engkau tidak makan, tidak minum ketika berpuasa. Berarti ganjarannya nanti di surga suruh makan bebas, minum bebas. Dengan enak, dengan santapan yang memuaskan bagi kita sekalian. Tingkatan yang kedua dari orang yang berpuasa itu adalah berpuasanya sepanjang waktu. Yang dimaksudkan sini adalah dia tahan diri. Karena secara bahasa puasa itu artinya menahan diri. Yaitu dia jalani ketaatan, ibadah terus, kemudian jauhi maksiat. Di Ramadan dia lakukan kayak gitu, ba'da Ramadan juga. Kalau tadi puasa Ramadan bukannya setiap sore, dia nikmati makan, nikmati minum, malam harinya dia bisa hubungan intim dengan istrinya. Namun kalau ini, di tingkatan kedua ini, nanti buka puasanya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laatin." Dalam surat Al-Ankabut ayat kelima, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Namun kalau tingkatan kedua ini ibadahnya terus menerus. Kalau mau yang terbaik, bukan hanya di bulan Ramadan kita ibadah. Jadi bukan hanya kenal masjidnya di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya mau sholat berjamaah ke masjid hanya di bulan Ramadan. Bukan hanya tahu kumpul-kumpulnya, oh nanti saya tarweh. Mau dapatkan nikmat yang lebih daripada itu, ba'da Ramadan lanjut lagi dengan ibadah. Karena itu nantinya yang terbaik untuk kita mendapatkan ya istiqomah, lantas itu tanda amal kita di bulan Ramadan itu bagus. Karena para ulama katakan min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu lanjut lagi. Balasan dari puasa Ramadan dan sholat malam di bulan Ramadan adalah lanjut lagi ibadah ba'da Ramadan. Namun kalau mau jadi orang yang puasanya cuma ya gitu-gitu saja, ya itu maaf puasa level rendah. Ustaz, aku guru poso pas Ramadan. Bar Ramadan ya sholat mboten nang masjid ya sesok ya Jumatan wae. Ya monggo jenengan mau jadi puasa tingkat level rendah, itu sebagaimana kata para ulama, bi'sal qaumu la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Kaum yang jelek itu yang cuma kenal Allah ya cuma di bulan Ramadan saja. Yang benar gimana? Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahid as-sana kullaha. Yang bagus itu adalah yang mau beribadah sepanjang tahun. Ba'da Ramadan juga ya tetap ngibadah.
Inilah tuntutan dari firman Allah surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah pada Rabbmu sampai datang padamu al-yakin. Yakin itu apa? Kematian. Maka Al-Hasan Al-Basri itu katakan, Allah tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal. Artinya akhir beramal kita itu kapan? Yaitu nanti kalau besok datang mati. Datang mati maka ibadahnya rampung. Jadi kita jangan jumawa, jangan sombong dengan amalan kita di bulan Ramadan. Wah, kalaupun ibadahnya full. Tarwih mboten absen. Wah, Ustaz subuh kula urutin ten masjid. Wah, sahur kula itu tertib. Nah, Ramadan rampung kabeh. Kaya lulus sekolah. Lulus sekolah itu kan wis bebas. Ya, aku harap kerja ya monggo, harap iki ya monggo gitu. Bukan kayak gitu, Ramadan bukan kayak gitu. Dan ingat ibadah kita ini baru separuh di bulan Ramadan. Kita butuh lagi ibadah sampai partai finalnya rampung. Iki masuk final wae urung iki. Gimana partai final tadi? Ya, Nabi SAW suruh cari Lailatul Qadar. Itu di akhir-akhir, itu bukan di awal, bukan di tengah, namun di akhir-akhir Ramadan. Berarti memang puncak-puncak amal yang paling bagus itu di partai final, partai-partai akhir. Turnamen voli itu pas final itu lagi seru-serunya loh. Kalau orang itu nonton voli pas partai-partai awal penyisian, wah gur biasa, iki paling gur bocah-bocah biasa. Nah, pas wis masuk semifinal, wah wis arah final, wah serius banget, wah penontonnya banyak. Kenapa? Wah itu partai luar biasa, voli. Ya, itu lagi pertandingan voli. Oh, cuma hadiahnya apa? Gur sak yuta didem wong pira? Wong 10, 100. Padahal wis kesel, saya capek. 100.000. Padahal dia main sampai berapa partai. Ini partai final peluang untuk dapat surga. Peluang untuk pintu surga Ar-Rayyan itu terbuka. Penentu akhir amal. Nabi SAW katakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu terlihat tergantung pada akhir dari amal itu gimana. Oh berarti finalnya. Maka partai final itu partai yang seru. Jadi jangan ketika partai final malah mundur. Wah Ustaz saya itu mundur saja Ustaz. Wah ora sanggup akhir-akhir Ramadan. Enggak, maju terus. Makanya Nabi SAW itu suruh cari Lailatul Qadar akhir-akhir Ramadan. Taharu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir saking bulan Ramadan. 10 hari terakhir, bukan awal, bukan tengah, akhir. Lebih-lebih lagi kata Nabi SAW malam-malam ganjil. Taharu Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir saking bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW itu di akhir Ramadan lebih semangat lagi. Beliau dikatakan oleh Aisyah, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir, beliau kencangkan sarungnya. Kencangkan sarung itu mau semangat nih. Ini istri ditinggal dulu, saya mau ibadah. Ahya lailahu, hidupkan lagi malam-malam terakhir saking bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, beliau juga bangunkan keluarga beliau, istri beliau. Nah, itu dibangunkan untuk hidupkan malam-malam terakhir saking bulan Ramadan. Wong kita iki mikir kalau akhir-akhir iki wis ora rampung iki. Padahal belum final dia. Final saja belum apalagi mau juara. Final dulu, masuk partai final,
kita jalani 10 hari terakhir saking bulan Ramadan, nah baru bisa disebut dapat juara. Artinya perjuangan itu butuh sampai akhir. Dan kita dituntut terus ngibadah. Ibadahnya sampai akhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabbmu itu, sembah Allah yang telah memberikan nikmat pada kita semuanya. Sampai kapan? Sampai datang kematian. Ibadahnya terus menerus. Dan sikap para ulama, mereka selalu merasa kurang dengan amal ibadahnya. Enggak jumawa, enggak sombong, enggak angkuh. Maka karena sifat ini mau terus ibadah. Kalau kita itu baru saja wes 5 waktu, wes wah iki wes lengkap. Wes 5 paket loh ini. Ya baru sholat 5 waktu. Sholat sunahnya belum. Sholat malamnya belum. Baca Al-Qur'annya belum. Punya harta, sedekahnya belum. Tambah lagi dengan amal-amal yang lainnya kalau kita punya kemampuan dan kelebihan dalam masalah harta. Demikian khutbah pertama ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iyya ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqallaha fima amara wa antahu amma na wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhdhul man khazal muslimin wa dammir a'da'ad din wa li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma dfa annal bala wal waba wazalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasatan wasairil buldanil muslimin ammata ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal 'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.